Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa Pekan Biasa ke-6, 15 Februari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Saveria FSGM dari Bandar Lampung. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan bersama, dalam pergaulan dengan sesama, kita sering menjumpai berbagai macam tingkah laku dan karakter manusia yang tentunya berbeda-beda. Ada orang yang berlaku baik, manis, ramah di hadapan kita, namun di belakang kita menghujat kita, menjelek-jelekkan, iri hati, dan sebagainya. Ada pula orang yang spontan mengatakan apa adanya. Kalau melihat kita bersalah, dia berani menegur kita. Kalau kita melakukan kebaikan, dia juga memuji kita. Ada pula orang yang mau berteman kepada kita karena punya jabatan, punya kedudukan, punya harta, pengaruh. Dengan kata lain, mau bersahabat karena kita memiliki harta duniawi, karena kita orang kaya. Ketika kita tidak punya kedudukan atau jabatan, kita diabaikan dan ditinggalkan. Itulah kenyataan yang kadang kita alami dalam kehidupan bersama orang lain atau sesama. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, orang Farisi selalu digambarkan sebagai orang yang munafik. Mereka menampilkan diri sebagai orang yang nampaknya saleh dan suci, namun sesungguhnya hati dan jiwanya penuh dengan kefasikan, iri hati, cemburu, serakah, ingin selalu mendapatkan penghormatan, bahkan berupaya untuk menyingkirkan orang yang dianggap menyainginya. Dan itu tumbuh subur di hati orang Farisi. Dalam bacaan Injil hari ini,
Yesus mengingatkan para murid-Nya untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Namun pewartaan Yesus ditangkap keliru oleh para murid-Nya. Untuk itu dia menegur dengan keras dan tegas. Mengapa engkau memperbincangkan tentang soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah dekilah hatimu? Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ragi orang Farisi dan Herodes adalah sifat-sifat dan perilaku buruk mereka. Ragi orang Farisi adalah kepura-puraan. Mereka secara berlebihan memperhatikan hal-hal lahiriah dalam agama, tetapi mengabaikan hal-hal rohani yang mendasar yang lebih penting. Sedangkan ragi Herodes adalah semangat keduniawian yang dikuasai dengan kesenangan dan ambisi politik. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Apakah kita lebih sering seperti ragi orang Farisi yang selalu bersikap munafik, pura-pura, menonjolkan hal-hal yang lahiriah, menganggap diri lebih dari yang lain, merasa paling suci, paling pandai, dan lain sebagainya? Ataukah kita seperti ragi Herodes yang hanya mengejar semangat duniawi, mengedepankan gengsi, kuasa, kesenangan, ambisi dalam politik daripada keselamatan sesama? Ataukah kita berani seperti Kristus, ragi yang menebarkan cinta kasih, kebaikan, kerukunan, dan sukacita? Kehadiran kita yang begitu menyejukkan membuat orang lain damai dan penuh sukacita dan harapan. Walaupun mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, seperti ditolak atau dikucilkan karena menjadi ragi Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita selalu waspada terhadap benih-benih jahat yang dapat menghancurkan hidup kita. Kita meski waspada terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Jangan biarkan kemunafikan menguasai hati kita. Jangan biarkan kita terjebak dan terjerat oleh hal-hal duniawi. Jika kita tidak segera menghancurkannya, maka diri kitalah yang akan segera hancur. Marilah bersama Kristus kita menaburkan ragi atau pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi ragi Kristus yang kehadiran kita di mana saja senantiasa membawa kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, dan sukacita serta keselamatan bagi sesama. Marilah kita mohon, semoga Kristus senantiasa menerangi hati dan budi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, dimuliakanlah namamu dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Dampingilah kami agar dapat mewartakan kebaikan Kristus dimanapun kami berada. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.